Selat Sunda merupakan rute yang biasa digunakan untuk pelayaran internasional. Pada perairan ini juga terdapat jalur penyeberangan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki banyak cerita sejarah dalam dunia perairannya. Salah satu yang terjadi di Selat Sunda pada bulan Februari sampai awal Maret 1942 silam, yakni terjadinya pertempuran laut antara Jepang dengan Sekutu, pasukan gabungan Australia, Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat pada era Perang Dunia II. Pertempuran berlangsung hampir 2 minggu dan berakhir dengan tenggelamnya kapal Lamspeet bersama dengan 681 marinir milik Sekutu, sedangkan hanya 214 marinir yang bisa kembali ke Australia. Mereka dalam perjalanan menuju Cilacap, kedua kapal tersebut dihadang oleh armada Angkatan Laut Jepang di Selat Sunda dan terjadilah pertempuran. Dalam pertempuran tersebut, pihak Sekutu, yaitu kapal dari Australia, Lamspeet, dan dari Houston, Amerika pun berhasil ditenggelamkan oleh armada laut Jepang di Teluk Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini channel Devi TV ya, Devi TV yang mengupas tentang sejarah ya, sejarah yang ada di di sekitar kita dulu, di awal di daerah Banten ya. Kali ini kami akan mengupas tentang situs bentengan ya, peninggalan pada waktu zaman penjajah Jepang sekitar dibangun sekitar tahun 1942-45. Ya, ini salah satunya yang masih ada ya, tapi memang kondisinya sangat mirip. Jadi sebenarnya situ sejarah, tapi ternyata di sini dibangun sebuah villa juga. Entah kenapa saya juga tidak tahu ya. Ternyata di sini dibikin villa mooring untuk tempat ini kapal, dan ada penginapan juga teman-teman. Oke, kita ikuti selanjutnya di Devi TV. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di Devi TV. Ayo teman-teman. Ya, jadi teman-teman, alhamdulillah ya, setelah dari tempat tadi di desa Gondang ya, di Pantai Laba, di bentengan yang satu ya, bentengan atau Jepang dulu. Tim Devi TV akhirnya sampai juga ke desa Teluk ya, ini benteng Jepang ya, ketika dibangun pada saat Jepang masuk ke Indonesia sekitar tahun 1942 teman-teman ya, 42-45. Mereka memperkuat pertahanannya dengan membangun benteng pertahanan di daerah sekitar pesisir pantai Selat Sunda. Tujuannya adalah menahan dari gempuran tentara Sekutu yang ingin kembali menguasai Indonesia, teman-teman ya. Ini salah satunya kita lihat contoh bangunan benteng Jepang dulu ya. Ini ketebalan ininya juga sekitar hampir 50 cm ya ininya, dan sangat fokus sekali ya. Di pesisir pantai ini sebenarnya ketika musim barat teman-teman ya, ombak akan menggerogoti mengikis ya benteng tersebut. Dulu sebenarnya sempat ke sana, ke darat teman-teman, informasi dari masyarakat dulu adanya di sekitar sini, tapi karena gelombang air laut dan musim yang tidak menentu, akhirnya mereka kembali terkikis dan terkena erosi dan ada di terendam di dalam air. Dan sekarang tim Devi TV sebenarnya dalam situasi cuaca yang kurang mendukung nih. Tadi saya sempat kesini juga agak susah teman-teman, karena untuk jalan ke tempat ini juga kecok dan licin teman-teman. Tapi untuk semua, biar bahwa sejarah itu harus benar-benar ada ya, dan jangan pernah melupakan sejarah bahwa di pesisir Selat Sunda ini ternyata dulu adalah benteng pertahanan bagi penjajah Jepang ya, untuk menahan tentara Belanda yang kembali ingin masuk ke Indonesia. Dulu juga pernah ada teman-teman ceritanya, saya di kantor kedatangan warga negara Austria ya. Dia membawa peta Banten Selat Sunda zaman lama ya, dengan tulisan juga masih C itu TJ, Caringin,
terus sampai ke Carita. Dia mencari orang tuanya ya, yang konon kabarnya meninggal ketika dalam pertempuran di sekitar Selat Sunda ini. Informasinya di Borok kata mereka ya. Tapi ketika saya cari hanya bermodal peta yang dia dapat, ternyata memang agak susah karena situs sejarah di sini, teman-teman, saya sebenarnya miris juga, kurang ada perhatian dari pemerintah setempat. Terbukti tadi yang di desa mana Cigondang ya, kita lihat situs sejarah itu akhirnya tertutup karena didirikan rumah dan juga ada bahkan bisa diperjualbelikan untuk villa seperti itu. Seperti ini contoh kita lihat. Ini sama sekali tidak ada plat nama atau seperti perhatian lah dari dinas purbakala atau dinas sejarah setempat. Saya miris, akhirnya saya berinisiatif untuk membentuk Devi TV untuk kembali mengeksplor bahwa kita pernah punya sejarah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, nanti juga kita akan mengunjungi markas tentara Jepang dulu, yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Sukarela. Ya. Ternyata di situ dulunya adalah markas tentara Heiho Beta. Setelah Jepang menjajah Indonesia, mereka bikin tentara yang dari pribumi lokal dengan nama seperti pembela tanah air, atau terus dilatih sama Heiho ya, tentara Jepang. Yang markasnya ada masih di sekitar sini, kira-kira berjarak 2 kilo ya, sekitar 2 kilo lah. Nanti kita akan lihat seperti apa. Kemudian setelah masa kemerdekaan dibentuklah batalion di situ ya, dengan pemimpin utama kalau nggak salah itu Brigjen Sampun. Brigjen Sampun itu adalah salah satu yang merupakan pahlawan nasional yang baru dikukuhkan setelah pada eranya Pak Jokowi. Brigjen Sampun itu adalah komandan batalion yang ada di Kampung Sukarela yang meliputi areanya Banten Selatan seperti itu. Ya itu aja, bisa dilihat bentengannya seperti apa. Tim Devi TV kembali ke ini yang disebut Kampung Sukarela, teman-teman. Jadi di kampung inilah yang sekarang mungkin pada zaman dulu sudah seperti ini ya. Kalau sekarang udah jadi rumahan pada masyarakat di sini. Ini disebut tim Kampung Sukarela. Jadi di sini pada zaman penjajahan Jepang, masyarakat pribumi Indonesia mereka dilatih di sini. Jadi zaman dulu teman-teman ini adalah campnya tentara Jepang ketika melatih pembela tanah air atau pasukan Heiho ya, yang kemudian setelah Jepang kalah dari Sekutu ya, tempat ini dijadikan tempat berlatihnya pasukan Indonesia, tempat tentara keamanan rakyat ya. Yang kedua pemimpin batalionnya waktu itu adalah Brigjen Sampun, seorang ulama besar di Banten yang juga kebetulan dia sebagai anggota pembela tanah air, dan kemudian dia memimpin pelatihan di sini untuk pasukan tentara keamanan rakyat Indonesia TKR pada masa itu. Jadi teman-teman, sekarang tidak ada lagi ya camp-camp untuk tempat tidur para serdadu ataupun tempat pelatihan militer mereka ya, udah menjadi tempat perkampungan. Makanya di sini disebut Sukarela. Kenapa disebut Sukarela? Karena pada waktu itu perekrutan tentara untuk ayo, Be.